saya Andriansyah dari Mitra Jamur Jember. Mitra Jamur Jember di sini bergerak di bidang agribisnis jamur tiram berkelanjutan. Jamur tiram sendiri merupakan produk unggulan dari Mitra Jamur ya. Jadi ada jamur tiram putih. Kenapa Mitra Jamur menggunakan atau memproduksi jamur tiram putih? Karena jamur tiram putih itu mudah dibudidayakan. Kemudian jamur tiram putih itu banyak sekali olahannya, seperti crispy jamur, ada kebab jamur, kemudian ada olahan-olahan lainnya. Kemudian bagaimana cara kita untuk mempersiapkan proses produksinya? Yang pertama yaitu menentukan kumbung jamur tiram. Kumbung jamur tiram itu apa? Kumbung jamur tiram adalah rumah untuk proses produksi. Nah, untuk proses produksi tentu ada beberapa syarat yang perlu kita laksanakan, seperti kelembapannya harus minimal 80%. Kemudian ada suhu. Suhu pun antara 20 sampai 28 derajat. Biasanya untuk kumbung jamur itu sendiri menggunakan media asbes atau genteng, atau juga kita bisa menggunakan anyaman bambu. Agar kenapa? Supaya kumbung itu bisa menstabilkan kelembapan di dalam kumbung itu sendiri. Kemudian untuk persiapan bahan dan alatnya, yang pertama kita harus menyiapkan 100 kilo serbuk kayu. Kemudian kita menyiapkan katul padi dan katul jagung, itu ukurannya 3 kilo dan 15 kilo. Kemudian ada kapur dan gula. Setelah itu untuk alat-alatnya itu banyak sekali, ada bibit F2, kemudian ada sendok spatula, ada metanol, ada spiritus, dan lain sebagainya sebagai sarana penunjangnya. Yang pertama, untuk pencampuran bahan baku sendiri kita menyiapkan yang tadi itu ada serbuk kayu, ada katul, ada kapur dan gula. Kemudian itu dicampur ya jadi satu agar kalis. Setelah itu kita menunggu 1 hari. Itu namanya nanti kita biasanya menyebut proses fermentasi, agar mikroba ataupun penyakit-penyakit yang ada di dalam serbuk itu bisa menghilang atau bisa larut di dalam proses itu. Kemudian setelah proses fermentasi itu 1 hari. Baru setelah itu kita mencetak backlog. Mencetak backlog artinya kita memasukkan serbuk ke dalam polybag. Biasanya polybag itu ukuran 35 kali 18. Untuk ketebalannya itu 0,4. Jadi kita masukkan ke dalam serbuk. Setelah itu kita cetak hingga padat. Setelah padat kita mengukus atau disteril, agar itu tadi mikroba, kemudian virus-virus atau hewan-hewan kecil kayak hama ataupun hewan-hewan yang kecil pokoknya itu nanti bisa musnah di dalam sterilisasi tersebut. Setelah proses sterilisasi kita langsung menurunkan backlog itu ya di tanah atau di plesteran, agar supaya backlog itu dingin. Setelah itu kita melakukan proses inokulasi atau pembibitan, yaitu di dalam proses inokulasi sendiri itu nanti ada namanya spiritus. Spiritus itu untuk mensteril ruangan. Kemudian ada metanol. Metanol itu untuk mensteril orang atau karyawan untuk bagian pembibitan. Jadi di dalam ruangan inokulasi itu harus benar-benar steril. Jadi nanti ada bibit F2 itu bentuk botolan ya. Nanti bisa dijelaskan di dalam prakteknya. Itu langsung ditaruh di dalam backlog. Setelah itu baru diikat, kemudian dipasang cincinnya. Setelah itu ditutup karet dan ditaruh di bawah. Setelah ditaruh di bawah, nanti kita pindah ke ruang inkubasi. Tujuannya inkubasi itu adalah untuk pemeraman, agar miselium yang tadi kita bibit atau kita inokulasi itu menyebar ke seluruh permukaan media backlog sampai ke bawah.
Proses inkubasi membutuhkan waktu sekitar 25-30 hari. Itu pun juga tergantung cuaca di sekitar atau wilayah yang akan kita budidayakan ya. Kalau semama musim kemarau itu ruang inkubasinya otomatis lebih cepat karena di situ ada suhu yang lebih tinggi. Nah, kalau inkubasi itu membutuhkan hangat. Beda kalau kita budidaya. Kalau budidaya itu kita membutuhkan kelembapan. Nah, itu tadi proses persiapan sebelum melakukan budidaya jamur. Terdapat proses pembibitan jamur, pembuatan backlog, sampai dengan inkubasi backlog. Kali ini kita bakal lihat secara langsung bagaimana proses budidaya jamur yang saat ini dilakukan oleh salah satu petani jamur yang ada di Desa Darsono. Halo Ibu. Halo. Dengan Ibu siapa? Ibu Lis. Oh, oke. Mungkin bisa dijelaskan Ibu bagaimana proses lanjutan setelah inkubasi backlog? Oh gitu. Ini kan sudah umur 2 minggu Mbak ya, misilumnya sudah penuh kan, sudah putih susu warnanya. Kemarinnya ini kan baru datang di sini, itu langsung di ini apa? Disemprot antisida dulu, lanet, anti serangga, anti semut. Sudah gitu kan ini kemarin ada kok tutup korannya sama karetnya. Sudah hari di sini baru dibuka tutup korannya itu. Nah, sudah gitu disiram pagi sama siang. Nah, ini sekarang sudah berumur 2 minggu baru bisa dibuka cincin backlognya ini. Ini Mbak, ini caranya ini. Untuk pembukaan cincin backlognya Mbak. Ya ini Mbak kan sekarang suhunya 26,5. Itu kan harus itu sudah masuk normal. Kalau bawahnya ini kan sekarang suhunya 96, harusnya 80. Jadi kelembapan bawahnya kurang, jadi harus tetap disiram biar tetap lembab. Oke, selanjutnya adalah kegiatan akhir dari budidaya jamur, yaitu pemanenan. Yuk kita lihat proses pemanenan kali ini. Bagaimana proses pemanenan jamur tiram ini? Oh iya, ini pemanenannya Mbak ya, ini saya kasih tahu ya, ini pemanenannya. Kalau manen harus ikut sama akarnya, jadi tidak ada sisa nanti. Nah gini caranya. Kalau ada di sini akarnya itu bisa jadi busuk untuk menghambat pertumbuhannya. Oke, berarti tidak usah memakai alat-alat yang dibutuhkan Bu? Tidak usah. Manual berarti memakai tangan? Iya, memakai tangan langsung seperti itu aja. Oke, berarti saya coba ya Ibu? Iya, monggo ini. Tidak apa-apa ini. Yang ini Ibu? Ya. Oke, berarti langsung ini loh Mbak. Oh ini Bu ya? Ya, terserah. Tapi jangan yang ini Mbak ya, belum. Oh ini belum ya Ibu? Belum, masih belum. Ini kalau harus dipanen untuk besok. Ini boleh. Yang bawah boleh, ini boleh. Monggo yang mana aja. Berarti sampai akarnya ya? Iya, iya. Cukup sulit ya Ibu? Iya. Sudah, tidak apa-apa ini. Nah, gitu aja. Terima kasih Bu. Ini juga Ibu? Iya. Saya bantu ya Ibu? Iya, iya. Ini loh Mbak. Oh ini? Iya. Terus? Gini ya Bu? Iya, itu kan bagus hasilnya ikut sama akarnya semua. Iya. Jadi tidak busuk ya Ibu? Iya, jadi tidak ada sisa akar yang nempel. Oke. Nah, itu tadi proses budidaya jamur tiram.
Bagaimana nih Sobat Genbi? Apakah sudah paham mengenai budidaya jamur tiram? Atau tertarik untuk budidaya jamur tiram di rumah kalian masing-masing? Terima kasih Ibu sudah membantu kami dan memberikan pelajaran mengenai budidaya jamur tiram. Oke. Jangan lupa teman-teman tetap stay tune terus di YouTube Genbi Jember. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye, see you.